God Lovers, kita percaya Tuhan akan selalu menyertai hidup kita di setiap musim apapun. Mari kita siapkan hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidupku. Kau baik, Kau mulia, haleluya. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, Salam God's Lovers. Bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan bahwa kerohanian kita itu bisa up and down.
Saudaraku, ada sebuah nama dalam Alkitab yang namanya hanya disebutkan 3 kali saja. Pertama kali disebutkan kondisi rohaninya itu sangat bagus, mantap, prima. Namun kedua kalinya disebutkan kondisi rohaninya sudah mengalami penurunan. Sebab pada pertama kali disebutkan namanya masih memiliki embel-embel sebagai pelayan Tuhan. Tetapi pada kali yang kedua hanya nama To. Embel pelayan Tuhan sudah terhapus. Misalnya tadinya dituliskan namanya pendeta Anu, sekarang tinggal namanya Anunya saja, tanpa embel-embel pendeta, evangelis, dan lain sebagainya. Bukankah ini suatu penurunan yang cukup mengecewakan? Saudaraku, lebih parah lagi, pada ketiga kalinya namanya dicatat, kehidupannya sudah tidak ada lagi dalam pelayanan, tidak ada lagi dalam ladang Tuhan, tidak ada lagi dalam pengembalaan. Sungguh suatu penurunan yang sangat menyedihkan. Grafik kerohaniannya terus kalau kita bisa lihat ya, mula-mulanya up, kemudian down. Salah siapa? Sungguh ini cukup memprihatinkan, bukan? Siapakah orang itu yang ditulis oleh Alkitab? Dia adalah Demas. Di dalam Perjanjian Baru, nama Demas disebut 3 kali. Pertama kali ia disebutkan sebagai rekan kerja dari Rasul Paulus. Dalam Filemon 1 ayat 24 dikatakan, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku, kata Paulus. Demas termasuk tim inti dari Rasul Paulus yang menjadi orang yang dipercaya dalam pelayanan waktu itu. Kedua kalinya ia hanya disebutkan begitu saja. Demas, titik. Tidak ada embel rekan kerja lagi. Tidak ada embel hamba Tuhan. Ini sudah suatu penurunan. Kolose 4 ayat 14 katakan demikian. Dikatakan oleh Rasul Paulus, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Biasanya Paulus suka kasih komen, yang kekasih, yang menopang aku dengan doa, yang berkorban bagiku, tapi Demas hanya titik aja. Dan ketiga kalinya Paulus berkata, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Alkitab menuliskan Paulus membuat kesaksian tentang asistennya, tentang tim pelayannya, dan saya percaya Paulus juga menulis dengan hati yang penuh keprihatinan, hati yang berat, hati yang sedih. Dia katakan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Artinya meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan panggilannya. Dan sejak itu namanya sudah tidak disebutkan lagi dalam Alkitab. Namanya sudah dihapus. Sungguh sebuah kerohanian yang tidak hanya turun tetapi gagal. Saudaraku, ini sungguh parah, ini fatal, tragis, menyedihkan sekali. Inilah akibat dari sebuah penurunan kerohanian yang tidak cepat-cepat diperbaiki. Kalau demikian, bagaimana supaya kerohanian kita bisa tetap prima dan tetap naik sampai kita berhasil mencapai garis akhir? Bagaimana supaya kita bisa mengakhiri pelayanan kehidupan ini dengan baik? Apa rahasianya supaya kita bisa finishing well dan kita bisa berkata seperti Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Di akhir hidupnya Paulus katakan,
aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudaraku, setiap kita ada dalam pertandingan. Disebut pertandingan yang baik. Dan kita harus mencapai garis akhir yang Tuhan kehendaki dengan tetap memelihara iman. Nah, kita harus menganggap setiap hari itu adalah garis akhir kita. Sehingga kita selalu menyelesaikan setiap hari dengan baik dan sungguh-sungguh pada saat ini, bukan nanti. Sebab bagaimana kita menyelesaikan dan mengakhirinya, kehidupan ini, pelayanan ini, tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini, kita lakukan sekarang. Kita tidak bisa menunggu sampai kita sudah tidak berdaya, baru bergegas, berusaha mengakhiri dengan baik. Tidak, saudaraku. Kita tidak pernah tahu kapan kita masih punya waktu, kapan kita masih punya kesempatan. Sebuah akhir itu ditentukan oleh hari ini, oleh saat ini, oleh sekarang, hari ini yang kita punya. Untuk berakhir dengan baik pada akhirnya, kita harus mulai mengakhiri, menyelesaikan dengan baik sekarang, hari demi hari. Itulah yang disebut berjaga-jaga. Karena apa yang kita lakukan sekarang itu yang menentukan, itu yang diperhatikan Tuhan, dan bahkan itu yang akan dibawa ke tahta pengadilan Kristus. Khotbah 11 ayat 9 katakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biar hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Seperti permainan catur, setiap langkah yang kita buat punya konsekuensi untuk akhir pertandingan. Enggak mungkin tiba-tiba kita skakmat lawan kita, enggak mungkin. Saudaraku, bagaimana kita bisa skakmat itu ditentukan oleh langkah-langkah pion-pion yang kita jalani sebelumnya. Akhir permainan ditentukan bukan pada akhir, tapi pada setiap langkah yang kita lakukan sebelum berakhir. Anggaplah hari ini hari yang terakhir di hidup kita. Kalau Tuhan masih memberikan hari esok, bersyukurlah. Dan lakukanlah yang terbaik setiap hari. Karena salah satunya akan menjadi hari terakhir kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Roh Kudus, pimpin kami untuk kami melakukan yang terbaik yang kami bisa lakukan, sebagaimana kami melakukannya untuk Tuhan, karena kami tidak tahu berapa lama lagi waktu yang Tuhan berikan. Biarlah kami boleh bertahan sampai kami ketemu garis akhir kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Bagi God's Lover yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudaramu, kerabat, dan teman-teman saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.